Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Kembali lagi di channel kita, Fajar Ricky Yusuf Victor. Selamat datang Bapak Ibu yang baru bergabung bersama kami. Baiklah, silakan di subscribe terlebih dahulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan selalu semangat untuk upload videonya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan soal-soal pretest tahun sebelumnya ya. Ini soal-soalnya kita fokus ke pedagogik ya kali ini ya. Ada beberapa soal, setidaknya ada 6 soal ya. Ada 6 soal yang akan kita bahas, dan Bapak Ibu mohon jangan di skip videonya supaya penjelasan saya tidak terpotong ya. Dan ini murni penjelasan versi saya, dan Bapak Ibu tidak harus mengikuti. Jika ada kekeliruan silakan dikoreksi saja jawabannya ya. Baiklah, ini saya akan tampilkan untuk soal-soalnya terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu menulis soalnya, di stop saja videonya, atau ingin menjawab soalnya silakan. Baik, inilah soal yang pertama. Dan soal yang kedua udah ya. Lanjut soal yang berikutnya. Soal ketiga dan soal keempat. Dan ini soal yang terakhir. Baiklah, jika sudah di stop dan sudah ditulis, silakan dikerjakan terlebih dahulu ya. Kita akan bahas, jika sudah kita akan bahas satu persatu jawabannya. Oke. Baik, saya bacakan dulu untuk soal yang pertama. Salah satu siswa ada yang mempunyai kemampuan lebih dalam memainkan alat musik tradisional dan berkesenian, namun lemah pelajaran yang membutuhkan logika dan penalaran. Apa yang perlu dilakukan guru agar siswa tersebut termotivasi dalam belajar dan meningkatkan potensi yang dimiliki? Yang A. Menyerahkan pembinaan anak tersebut kepada guru bimbingan konseling untuk didiagnosis masalah belajarnya. B. Membawa permasalahan tersebut pada rapat dewan guru untuk mendapatkan kesepakatan tentang tindakan yang relevan. C. Menerapkan metode pembelajaran yang merangsang bakat minat seluruh siswa agar berkembang bersama. C. Menerapkan metode pembelajaran yang merangsang bakat minat seluruh siswa agar berkembang bersama. Udah ya. D. Menerapkan metode pembelajaran yang bisa memaksa semua siswa memuaskan perhatiannya secara klasikal. Dan yang E. Memberikan kesempatan tersebut untuk menampilkan kecakuannya sebagai teknik relaksasi atau ice breaking. Oke, ini jawaban menurut saya itu adalah yang E. Kenapa? Karena di sini untuk yang jawaban yang D ada memaksanya tidak ya. Kemudian kalau yang C tidak, yang B proses tersebut. Nah, ini ke rapat dewan guru ini enggak ya. Kemudian menyerahkan pembinaan tersebut pada bimbingan, ini tidak juga ya. Memang antara C dan E sih, cuman yang saya lebih ke yang E karena sih ada relaksasi ice breaking. Ice breaking itu jika pelajarannya jenuh ya, kita boleh sedikit berelaksasi, bisa itu dengan game, bisa itu dengan nyanyi ya, supaya merefresh otak anak-anak supaya tidak jenuh. Itu alasannya. Itu alasan saya kenapa jawabannya yang E ya, seperti itu. Baik, untuk soal yang berikutnya, Pak Widya ingin melakukan pembelajaran dengan karakteristik materi yang bersifat faktual, misalnya tentang konstruksi mesin. Sedangkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai mengarah pada aspek kognitif dan motori. Maka media pembelajaran yang paling efektif dan efisien adalah A. Media komputer, B. Media foto, C. Media mock-up 3 dimensi,
D media cetak, modul atau buku ajar. Yang E media video. Maaf Bapak Ibu, saya masih batuk. Di sini ya, kata kuncinya adalah kognitif dan motorik. Ya, kita garis bawahi. Nah, yang sesuai dengan ini itu menurut saya itu adalah yang C, mock up. Apa itu? Mock up itu seperti tiruan, ya, tiruannya. Misalnya kalau ada mesin tiru dia besar tapi ada tiruannya, dia buat yang kecil dengan 3 dimensi kan ya. Misalnya rumahnya kan kita buat rumah yang minimalis, yang kecil, yang bisa diamati seperti itu. Itu menurut saya. Kalau Bapak Ibu ada jawaban lain silakan, tidak apa-apa, kita di sini sama-sama belajar ya. Silakan komentar saja di bawah jika ada yang kurang setuju dengan penjelasan saya. Baik, itu soal pertama dan soal kedua. Kita lanjut dulu. 23. Soal nomor 3 ya gini. Fokus utama dari model pembelajaran kooperatif. A. Kerja mandiri. B. Tugas proyek. C. Tugas rumah. D. Tugas kerja kelompok. Kooperatif itu kelompok ya. Berarti yang ada kata kelompoknya kerja kelompok. Saya rasa Bapak Ibu tahu semua. Berikut ini adalah hal yang penting dalam penyusunan materi ajar yang baik, kecuali A. Mengidentifikasi jenis materi pembelajaran. B. Mengamati perangkat pembelajaran. C. Memahami standar isi, standar kompetensi lulusan, silabus, program semester, dan rencana program pembelajaran. D. Melakukan pemetaan materi. Kecuali berarti yang bukan ya. Yang A iya, yang B iya. Sebenarnya semuanya iya sih, cuman yang lebih efektif aja sih menurut saya itu A, B, dan D ya. Untuk yang C ini tidak perlu kalau menurut saya. Tidak perlu, kenapa? Karena ini terlalu panjang ya, terlalu menghabiskan banyak waktu di sini. Ya, kita cukup tahu aja ya. Dari sini sudah kelihatan sih, dari perangkat pembelajaran itu kan dari RPP sudah berdasarkan yang C ini yang dituangkan ke B. Jadi kita memahami B aja sudah cukup menurut saya. Ya. Kalau kita sudah memahami yang B, kita pasti bisa buat materi ajarnya sih yang efektif gitu. Kalau kita ke yang C saya rasa terlalu lama ya. Kalau menurut saya itu jawabannya yang C itu, karena tidak efektif. Ya kan? Kecuali kan berarti yang bukan. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Mengamati, menanya, menalar, mencoba dan jejaring adalah langkah yang digunakan dalam pendekatan pembelajaran. Kalau proses itu ada prosesnya saintifik. Kalau kontekstual itu berdasarkan lingkungan nyata ya, kehidupan nyata atau lingkungan nyata, keadaan lingkungan. Konstruktivisme itu membangun pemikiran. Kalau saintifik itu pengetahuan. Ya, silakan Bapak Ibu cari searching juga boleh. Ini untuk langkah-langkah ini itu adalah termasuk langkah-langkah saintifik. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Silakan cari di searching juga boleh. Ketik aja ini maka yang keluar saintifik pasti ya. Jadi saya nggak perlu menjelaskan panjang lebar. Kalau kontekstual ya tinggal searching aja kalau kontekstual. Tapi biasanya kalau kontekstual itu ada kata-kata membangun. Ada kata-kata berdasarkan lingkungan nyata gitu-gitu. Kalau konstruktivisme itu ada kata-kata membangun gitu-gitu ya. Oke, itu penjelasan saya. Baik, untuk soal yang terakhir, perhatikan ilmuwan dan temuan dalam bidang matematika di bawah ini. A. Algoritmi Hipparchus, Pythagoras, John Napier, logaritma, pembuktian teorema Pythagoras, trigonometri, dan aljabar. Oke, di sini ada jawabannya ya. Ini jawabannya adalah yang C ya. Algoritmi itu aljabar,
kemudian hipercos itu adalah trigonometri, kemudian Pitagoras ya Pitagoras, kemudian Jeniper itu adalah logaritma. Itu ya Bapak Ibu ya. Baiklah, seperti itu untuk penjelasan soal-soal pretest bagian pedagogik pada kesempatan kali ini. Apabila ada Bapak Ibu ingin menyampaikan satu pendapat, silakan tulis aja di kolom komentar, atau ada pendapat lain tidak apa-apa, atau ada penjelasan lain tidak masalah, karena di sini kita sama-sama belajar ya. Tidak mutlak penjelasan saya yang paling benar ya, siapa tahu Bapak Ibu punya penjelasan lain ya, atau ada jawaban lain juga, tidak apa-apa ya. Silakan Bapak Ibu subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Semoga soal ini keluar di pretest dan Bapak Ibu bisa menjawabnya dan pretestnya lulus ya. Oke, seperti itu pada kesempatan kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Saya tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.